berdiri, kita mau ucapkan Mazmur 91 sebagai pedoman dalam langkah kita ke depan untuk menjalani hidup ini. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Kami hanya mau Tuhan mendengar perkataan-Mu, bukan perkataan manusia. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kau genapi Tuhan firman-Mu, janji-Mu bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini datang Bapa. Kami Tuhan hanya mau Tuhan duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu karena Kau sudah begitu baik buat kami, mengasihi kami Tuhan. Terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalaskan kepadamu. Hanya ini yang bisa kami lakukan Bapa. Hanya ini Tuhan. Rencana-Mu indah bagi setiap kami. Mari ambil alih ibadah ini Bapa. Ambil alih Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan, ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertanggung setiap pujian kami, penyembahan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan.
berharga di hadapan Tuhan, sangat-sangat berharga. Dunia tidak melihat kalau dia melihat rupa, tapi Tuhan tidak melihat rupa. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama Yesus.
Ya, dalam nama Yesus ada ketenangan, ada jalan keluar, ada jawaban, ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Benar ya Tuhan, hanya nama Yesus yang dapat memberikan kami kepastian. Hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kami kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Hanya nama Yesus yang menjadi andalan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah sore hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati. Hari-hari ini kami perlu firman Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan, yang dapat memberikan kami kemenangan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cuma izinkan Roh Allah, Roh Kudus tetap berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam semuanya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Waktu saya cuma 30 menit. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20, tetapi kita baca ayatnya yang ke-10 saja. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20, tetapi kita baca ayatnya yang ke-10 saja. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, kuat di dalam Tuhan. Ayat ini saudara ditulis oleh seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis ayat ini saudara, waktu itu dia sedang berada di dalam penjara.
Dia dipenjara bukan karena korupsi bansos atau korupsi EKTP, tetapi Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil. Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia menyadari betul, dia memahami betul bahwa jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu mereka sedang mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus, saudara, dia katakan di sini, akhirnya. Kata akhirnya di sini berarti tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Firman Allah ini, saudara, bukan hanya untuk jemaat Tuhan di Efesus, tetapi firman Allah ini juga buat saudara dan saya pada sore hari ini. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Kita hari-hari ini sedang menghadapi keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Dengan adanya virus corona, itu dampaknya kemana-mana. Dampaknya kepada usaha, dunia pendidikan, keuangan, dunia kerja, itu dampaknya kemana-mana, saudara. Sehingga banyak sekali orang yang tidak kuat hari-hari ini. Tetapi firman Allah ini datang kepada saudara dan saya, dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Efesus 6 ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan di sini, kalau kita mau kuat, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia dijaga oleh prajurit Romawi. Prajurit Romawi itu dia berpakaian lengkap, saudara, lengkap. Mulai dari kaki sampai kepala itu dia menggunakan perlengkapan senjata. Sehingga Rasul Paulus di sini ketika dia memperhatikan itu prajurit Romawi yang menjaga dia mendapatkan satu rema. Itu sebabnya dia menulis, dia sampaikan kepada jemaat di Efesus, kalau mau kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama kita lihat ayatnya yang ke-14, Efesus 6 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu letaknya di mana? Pinggang. Di pinggang atau di leher? Pinggang. Kalau di leher itu namanya mau bunuh diri. Ikat pinggang itu letaknya di pinggang. Sudah tahu kegunaan ikat pinggang itu? Supaya pakaian yang kita gunakan itu tidak melorot. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bebas bergerak. Saudara kalau pakai ikat pinggang, saudara mau lompat, mau jungkir balik, tidak ada masalah. Itu membuat kita bebas bergerak. Demikian juga halnya
kalau kita berikat pinggangkan kebenaran, saudara bebas bergerak. Saudara mau pergi kemanapun, itu tidak ada masalah. Orang mau cari-cari kesalahan kita, orang tidak akan menemukan kesalahan kita. Kenapa? Karena kita berikat pinggangkan kebenaran. Saudara mau pergi ke Tambun, kemana saja. Tapi coba kalau kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Dari jauh orang sudah lihat, oh itu tuh tukang tipu, itu tukang tipu. Tuh, tukang bohong itu. Orang akan berkata seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, kalau kita mau kuat, berikat pinggangkan kebenaran. Saya kasih contoh. Saudara naik motor, semua lengkap, SIM lengkap, pakai helm, motor, lampunya berfungsi, rem berfungsi dengan baik, pokoknya semuanya baik. Lalu saudara mulai naik motor, dari jauh kelihatan ada polisi di depan. Kira-kira saudara takut nggak? Pasti saudara tidak akan takut. Karena saudara benar, semua perlengkapan benar, tidak ada yang salah. Mau 100 polisi berjaga di pinggir jalan, saudara tidak akan takut. Karena saudara benar. Malah saudara dekatin itu polisi tolong periksa saya. Karena kita benar. Tapi coba kalau kita nggak benar, udah SIM nggak ada, nggak pakai helm, 100 meter kelihatan orang pakai baju pramuka. Kita pikir itu polisi. Langsung kita belok ke jalan Nangka, masuk ke jalan Hayam Buruk, keluar jalan Imam Bonjol, masuk ke jalan Pedapi. Lama-lama kesasar. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Makanya firman Allah katakan di sini, berikat pinggangkan kebenaran. Mari hari-hari ini kita berikat pinggangkan kebenaran. Amin. Gak usah simpan-simpan kesalahan orang. Ada di sini yang masih suka simpan-simpan kesalahan orang. Biasanya ibu-ibu ingatannya itu sangat tajam, setajam silet. Ibu-ibu itu beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu pelupa orangnya. Kesalahan orang itu dia cepat sekali lupa. Beda dengan ibu-ibu. Waktu itu kan kamu pernah bikin salah. Kapan? Dulu kapan? Tempoh hari kapan? Tahun 1998. Itu kan kerusuhan. Iya. 1 minggu setelah kerusuhan kamu bikin rusuh di rumah. Ibu-ibu itu ingatannya sangat tajam betul. Beda dengan bapak-bapak, dia pelupa. Bukti bahwa bapak-bapak itu suka pelupa. Bapak-bapak itu sering lupa kalau di kantongnya itu ada uang 5.000, 10.000, 20.000. Betul nggak bapak-bapak? Makanya ibu-ibu itu senang sekali kalau cuci pakaian bapak-bapak sambil nyanyi, Bapak engkau baik, kau selalu baik kepada. Karena ada uang ketinggalan, apalagi kalau 50.000. Iya kan? Tapi kalau ibu-ibu jangan harap akan ketinggalan uang di sakunya, jangan harap. Dia selalu ingat. Karena ibu-ibu itu dia ingat betul firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini firman Tuhan katakan, kalau kita mau kuat, berikat pinggangkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua masih di ayat ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Yang kedua dikatakan
dikatakan di sini berbaju sirakan keadilan. Keadilan. Selama ini kita sudah adil belum? Saudara kalau punya anak 3, saudara harus adil. Jangan anak yang satu dibelikan sepatu, yang satu cuma dibelikan kaos kaki. Itu namanya tidak adil. Yang satu es krim, yang satu es balok. Hidup ini harus adil, saudara. Coba di sini yang sudah menikah. Kalau saudara sudah menikah tentu punya orang tua dan punya mertua. Saudara itu harus adil. Terhadap orang tua saudara kasih 500.000, terhadap mertua juga 500.000. Itu namanya adil, saudara. Saya sebagai gembala sidang di GBI Gereja Pratama, saya adil terhadap semua jemaat. Tidak ada jemaat yang kaya, tidak ada jemaat yang miskin di hadapan saya, semuanya sama. Makanya kalau Natalan nggak satu pun saya datangin. Kenapa, saudara? Kalau saya datangin satu orang, kalau Natal berarti saya harus siap mendatangi semua jemaat. Jemaat kita itu kan sudah 350 orang. Bayangkan kalau 350 orang saya datangin semua bisa mati berdiri saya. Makanya demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau Natalan saya tidak datang ke rumah jemaat. Kecuali ada undangan khusus Pak Pendeta. Ini ada B1, B2, B29. Nah itu saya pasti datang, karena itu undangan khusus, saudara. Jadi kita itu harus adil, karena Tuhan Yesus juga adil terhadap saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, ayatnya ke-15. Efesus 6 ayat ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga dikatakan di sini kita harus rela memberitakan Injil damai sejahtera. Harus rela. Tapi saya mau katakan hari ini bukan hanya memberitakan Injil saja kita harus rela. Semuanya kita harus rela. Semuanya kita harus rela. Saudara kalau disuruh bagian penerima tamu harus rela. Jangan terpaksa. Kalau senyum pun sama orang harus rela. Jangan begitu orang datang kita senyum, begitu dia lewat itu namanya tidak rela. Makanya kalau tempatkan orang di bagian penerima tamu, tempatkan orang yang murah senyum. Jangan yang mukanya angker. Nanti orang yang sakit gigi sudah sembuh bisa kambuh lagi. Orang yang sakit mah sudah sembuh 2 bulan, lihat bapak itu tidak senyum, nanti kambuh lagi. Tempatkan orang yang murah senyum. Selalu, apa kabar? Sudah makan belum? Sama, saya juga belum makan. Ya kan? Kalau yang mukanya agak angker-angker sedikit, itu cocoknya di bagian persembahan. Itu cocok banget bagian persembahan. Yang tadinya mau kasih 5.000, dia kasih 50.000 karena grogi lihat mukanya dia. Ya kan? Habis ibadah dia minta uang kembalian. Sebenarnya saya mau kasih 5.000, tapi karena lihat mukanya dia saya grogi, saya kasih 50.000. Jadi tolong kembaliannya. Kita itu harus rela dalam hal apa saja, saudara. Saudara disuruh pimpin pujian di sini harus rela. Karena Tuhan sudah memberikan saudara suara yang sangat baik. Amin. Amin. Jangan saudara tampil di tempat ini dengan sangat terpaksa. Tetapi kalau suara fals, jangan juga paksakan diri untuk memimpin pujian di sini. Nanti kasihan pemain musik, bingung mau cari kuncinya di mana. Sampai Tuhan datang nggak ketemu kuncinya. Ada teman saya dulu kaum muda di Jakarta di Blit Muara Karang, ibadah kaum muda, saudara. Dia maju ke depan. Lalu dia bilang ini,
hari ini saya mau memuji Tuhan. Wih, saya kaget saudara, karena saya tahu betul suaranya itu pas. Tapi dia paksakan diri mau memuji Tuhan katanya. Saya ingat betul lagunya waktu itu, tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu itu kan bagus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kan bagus saudara, apalagi kalau saya nyanyi, ya kan? Mulai lagi nyanyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Jadi kalau bikin notnya itu do 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 do. Selesai ibadah dia tanya sama saya, bagus nggak saya nyanyi? Bagus, bagus, bagus banget. Padahal saya rela berbohong. Langsung dia keluarkan 100.000. Pergi beli ayam goreng di AW, di Pluit Muara kan jangan beli Muara kan ada AW di situ. Pergi beli daging ayam buat anak-anak muda semua. Gara-gara saya bilang bagus, padahal tidak bagus. Makanya saudara kita itu harus rela, saudara. Saudara disuruh ngajar sekolah minggu harus rela. Kalau nggak rela nanti anak orang bentol-bentol semua dicubitin. Harus rela. Amin saudara. Dikatakan di sini kita harus berkasutkan kerelaan. Kemudian selanjutnya ayatnya ke-16. Ayatnya ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pergunakan perisai iman. Di zaman dulu saudara, perisai itu ada dua macam. Yang satu perisai kecil, itu hanya melindungi bagian muka. Tetapi ada yang namanya perisai besar yang bisa melindungi seluruh tubuh ini. Itu perisai besar. Nah, memang Allah katakan di sini kita harus kenakan perisai iman. Jangan sampai dengan adanya virus corona hari-hari ini, saudara, kita nggak memiliki iman lagi kepada Tuhan Yesus. Saya beberapa hari yang lalu di WA oleh Pak Andi Markus, Karyawan 18, dia bilang begini, Kafia, sekarang banyak orang Kristen imannya mulai gugur karena tidak tahan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya berharap di tempat ini tidak ada yang imannya gugur. Amin. Kita tetap memiliki iman yang luar biasa. Kita tetap kuat. Apapun masalah persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tetap beriman kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, yang adanya virus ini sekarang ini bukan hanya saudara yang punya masalah. Semua orang mengalaminya. Mulai dari orang kaya sampai orang yang tidak kaya, semua mengalami. Teman-teman saya banyak pengusaha sekarang bangkrut saudara. Bangkrut. Beberapa bulan lalu ada seorang pengusaha, dia punya usaha tekstil di Jababeka 1, di Magelang 1. Karyawannya itu sudah puluhan ribu orang. Tiba-tiba dia suruh jual rumahnya di Sumarekon, Karawang, ada 3. Satu rumah itu kalau tidak salah 1,8 M. Kalau 3 berapa itu? 5M. Hampir 5 M ya. 5 M itu kalau dibelikan kerupuk semuanya, ini Gerah Harapan tenggelam dengan kerupuk. Gara-gara dia punya masalah keuangan. Orang usaha loh. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak bukan pengusaha, ya kan? Makanya banyak hari-hari ini orang tidak lagi memiliki iman. Tapi saya berdoa di tempat ini, engkau tetap memiliki iman. Amin. Kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kemudian yang kelima, ayatnya yang ke-17. Dan
dan terimalah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Keselamatan yang daripada Tuhan itu harus kita pertahankan. Jangan gara-gara jabatan lalu keselamatan dari Tuhan kita tukar dengan jabatan. Jangan gara-gara ada orang mau modalin kita lalu kita tukar keselamatan itu. Jangan gara-gara jodoh lalu kita tukar keselamatan itu. Makanya saya himbau di sini anak muda yang belum punya pacar, kalau cari pacar itu carilah yang seiman. Jangan cari Abdullah, apalagi Mansur, ya kan? Cari aja Matius, Markus, Lukas, ya kan? Kan banyak, Paulus, kan banyak di gereja. Jadi kalau ada di sini anak muda yang pacarnya tidak seiman, cepat ambil handphone, putusin sekarang. Bilang putus aja. Kalau dia tanya, siapa yang suruh putus? Pendeta Alfian. Di mana rumahnya? Jangan bilang-bilang. Orang situ pacaran, masa saya kenal? Tanggung sendiri dong. Yang kalimat dikatakan di sini, terimalah ketopong keselamatan. Jadi keselamatan daripada Tuhan itu saudara harus kita pertahankan baik-baik. Amin. Nah setelah semuanya kita kenakan, apakah kita diam-diam saja? Setelah semua perlengkapan senjata Allah kita kenakan, kita gunakan, apakah kita diam-diam saja? Tidak, saudara. Saatnya untuk menyerang. Amin, saudara. Nah, dengan apa kita menyerang? Coba kita lihat ayat ke-17. Ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan apa? Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saatnya kita menyerang dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu dikatakan di dalam Alkitab seperti pedang bermata dua. Seperti pedang bermata dua. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan di sini oleh hamba Tuhan, jangan suruh berkata begini, Pak Pendeta, itu khotbah tadi pas. Pas, iya, pas buat istri saya. Enggak begitu, saudara. Pak Pendeta, itu khotbah tadi pas. Pas buat siapa? Pas buat yang di samping saya. Enggak begitu, saudara. Firman Allah itu pas buat kita semua. Pas untuk pembicara, pas juga untuk pendengar. Karena dikatakan kan seperti pedang bermata dua. Jadi ketika hamba Tuhan berkhotbah di sini, firman Tuhan itu buat hamba Tuhan itu, buat jemaat juga. Saya beberapa bulan yang lalu, saudara, saya itu khotbah di Giria Pratama. Salah satu khotbah saya itu saya bilang begini, kalau mau marah, sebelum marah senyum dulu 20 detik. Pokoknya kalau mau marah senyum dulu 20 detik. Akhirnya nggak jadi marah kan? Nah hari Seninnya, saudara, saya itu lagi pelitur pintu supaya mengkilap. Mondar mandirlah anak saya Seren. Saya lagi ngechat ini, dia mondar mandir, saya marah. Kenapa sih mondar mandir dari tadi kayak lalat pikat? Tiba-tiba istri saya di lantai 1, dia teriak. Dia bilang begini, perasaan kemarin khotbahnya kalau mau marah senyum dulu 20 detik. Saya malu, saudara. Saya malu. Tapi namanya laki-laki kan pasti harus selalu ada jawaban dong. Laki-laki itu kan agak gengsi juga. Lalu saya bilang begini, itu khotbah hari Minggu kemarin buat jemaat. Buat jemaat, saya bilang gitu. Tapi hari ini, saudara, saya berkhotbah bukan hanya untuk jemaat, tetapi buat saya juga. Bilang sama yang di samping, itu pendeta sudah bertobat. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah semuanya perlengkapan itu kita kenakan, dikatakan di sini saatnya untuk menyerang dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya biasakan diri setiap hari itu baca firman, saudara. Biasakan diri. Segala sesuatu yang kita biasakan itu akan menjadi
suatu kebiasaan. Saya setiap hari, saudara, saya itu baca firman Tuhan itu 6 pasal. Dan itu berurut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang saya sudah sampai di kitab Ibrani. Nanti kalau sudah selesai, saya ulang lagi dari kitab Kejadian. Begitu terus. 6 pasal tiap hari. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat, saudara. Karena firman Allah itu kan memberikan kita kekuatan. Makanya orang yang sering baca firman, walaupun diperhadapkan dengan banyak masalah, persoalan dalam hidup ini, dia tetap kuat. Karena dia memiliki firman. Dia memiliki firman. Kemudian yang kedua, saudara, setelah semua perlengkapan senjata Allah kita gunakan, yang kedua sekarang ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, tadi kita menyerang dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, kita menyerang dengan doa. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh, yang paling luar biasa. Tetapi banyak orang tidak suka berdoa. Ada orang yang begini, itu berdoa itu kan pekerjaan orang pengangguran. Tidak lama kemudian orang yang ngomong itu jadi pengangguran, di PHK, dan dia jadi berdoa. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Mari hari ini kita perkuat doa-doa kita, saudara. Saya setiap hari saya ambil waktu 3-5 kali. Saya ambil waktu khusus untuk berdoa. Saya pernah coba 7 kali dalam sehari, ternyata saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Karena saya juga adalah manusia yang lemah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma bisa 3-5 kali saya berdoa. Saya ambil waktu untuk berdoa. Karena doa itu merupakan senjata kita, saudara. Ketika itu punya pergumulan, punya masalah, berdoa. Banyak orang Kristen kalau semua berjalan tenang-tenang saja, dia tidak mau berdoa. Tetapi nanti kalau sudah kena COVID, nafas tinggal satu-satu, nah baru dia berdoa. Mulai nangis, ingus keluar 5 meter, membuat pulau Samosir. Kadang-kadang kita datang berdoa itu kalau kita lagi terjepit, gak bisa seperti itu, saudara. Gak bisa. Coba jadikan doa itu menjadi gaya hidup kita. Karena dikatakan di sini ayatnya ke-8 tadi, 18, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu. Setiap waktu. Bukan kadang-kadang, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Setiap waktu dikatakan di sini berdoa. Ketika kau punya pergumulan masalah dalam hidup ini, coba ambil waktu untuk berdoa. Suami kerjanya mabuk-mabuk, judi-judian tiap hari, ibu-ibu berdoa. Jangan dimarahin, percuma. Bapak-bapak kalau pulang dari mabuk jam 12 malam, istri sudah nunggu di depan pintu, lalu istri tongkat tinggal, dari mana kamu? Kenapa baru pulang? Itu aman. Tapi kalau jam 12 malam ibu pulang, ibu lihat istri mulai berdoa, Tuhan, tolong suami saya, Tuhan yang sedang mencuri. Hati-hati, ibu siaga 1. Sebentar lagi muka Allah akan turun. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Dan iblis paling takut kalau lihat orang berdoa, saudara. Amin, saudara. Jadi setelah semua perlengkapan senjata Allah kita gunakan, saatnya untuk menyerang dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan dengan doa. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, pas 30 menit, pas atau lebih. Ya nggak apa-apa lah, lebih dikit ya. Kita nyanyikan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Kemudian pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian Indah Rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti.
kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami di tengah-tengah situasi saat ini, tetap iman itu kami pertahankan ya Tuhan. Oleh apapun Tuhan, kami tidak mau digoyahkan ya Bapa. Tetap mata kami tertuju kepadamu. Berkati hamba Pendeta Alfian, Tuhan yang sudah Kau utus ke tempat ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati penggembalaannya, pelayanannya dimanapun dia Tuhan Kau utus Bapa. Berkati keluarganya, beri kesehatan, terus pimpin ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mohon saya persilakan. Shalom. Ya, pengumuman GBI Gerak Harapan Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama, kami seluruh jemaat GBI Gerak Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Alfianus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan. Dan yang kedua, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, apabila ada, kami mohon bangkit berdiri supaya kami boleh mengenal lebih lagi. Ya, ada kakak yang ada di belakang. Ya, selamat datang. Saudara bukanlah lagi orang baru, orang lain, tapi melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dan kami mengundang saudara untuk bisa kembali hadir untuk beribadah di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya ada pengumuman dana pembangunan. Untuk dana pembangunan, amplop biru sampai dengan minggu lalu terkumpul 1.139.632.000, dan untuk sumbangan dari amplop biru yang masuk 396.000, dan untuk sumbangan sukarela sampai dengan minggu lalu terkumpul 130.805.000 rupiah, dan untuk saat ini sudah terpakai sebesar 54.883 juta rupiah. Jadi total dana yang ada 215.950.000 rupiah, dengan ada sumbangan bahan bangunan sebesar 59 sak semen dari jemaat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara semua yang terus mendukung dalam pembangunan rumah ibadah, baik dalam doa maupun dana. Untuk kegiatan sepekan, yang pertama kegiatan tengah minggu masih diliburkan, dan yang kedua untuk ibadah raya minggu depan tanggal 7 Februari akan diadakan sebanyak 3 kali. Yang pertama jam setengah 8 pagi, yang kedua jam 10 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Dan untuk ibadah sekolah minggu masih lewat online di YouTube. Dan diingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk minggu depan adalah minggu pertama akan diadakan perjamuan suci, dan saatnya untuk mengembalikan milik Tuhan agar jemaat bisa mempersiapkan diri. Itu yang kedua, mengingat ibadah raya yang kedua sudah mulai penuh, mungkin bisa beralih ke ibadah raya pertama atau ketiga. Tapi ini puji Tuhan juga sudah mulai penuh untuk di ibadah raya ketiga. Jadi dianjurkan untuk kita bisa memposisikan diri untuk bisa datang di ibadah raya pertama ataupun yang ketiga. Dan yang keempat, untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, dihimbau setiap jemaat untuk mewajibkan mencuci tangan sebelum masuk ibadah dan menggunakan masker, serta dilakukan pengecekan suhu dan physical distancing. Untuk yang kelima, yang terakhir, demikian info untuk penanggulangan COVID pada saat ibadah. Dihimbau untuk setelah ibadah selesai, setiap jemaat Bapak Ibu Saudara untuk bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, sempurnalah anugerah-Mu bagi kami anak-anak itu. Amin. Terima kasih kembali Engkau ingatkan kami untuk mengenakan seluruh selengkap senjata Allah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini, Bapak Pendeta Alfian. Engkau pakai lebih dan lebih lagi, Engkau rapi lebih dan lebih lagi, berkati pelayanannya, berkati penghidupannya, kehidupannya, rumah tangganya Engkau berkati Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami beserta wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih memenangkan bangsa-bangsa. Juga Karayon, wakil Karayon, gembala cabang, gembala ranting, gembala pul, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, di tempat di mana Engkau tempatkan mereka. Di situ akan dituai banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Ibu Pendeta ini Krisyanti Tuhan.
Tuhan berkati Tuhan kami dengan pengurapan seorang gembala yang akan mencari anak-anakmu yang hilang, yang akan membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah Tuhan, mengingatkan yang salah jalan, menghiburkan yang bersedih Tuhan. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, melalui hamba-Mu ini Gerak Harapan dan sekitarnya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati anak-anaknya, jaga kekudusannya Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi contoh bagi keluarga anak-anakmu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Titip presiden kami, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah paling atas sampai yang paling bawah. Engkau beri roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan melihat hati-Mu. Indonesia memuliakan nama-Mu. Titip gereja satu deret ini Tuhan, biarlah tetap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Setiap orang yang melihat tempat ini, mendengar tempat ini, masuk di tempat ini, diberkati, dijamah Tuhan, diubahkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Titip juga Tuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, setiap orang punya persoalan. Tapi bersama-Mu Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Kami akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari Bapak Ibu, bila ada pergumulan, ada ucapan syukur yang akan diungkapkan secara pribadi, dipersilakan saat ini. Uralah masak ayaralah masandaya. Engkau dengar Tuhan ucapan syukur anak-anak-Mu. Engkau dengar Tuhan doa anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Engkau berkati Tuhan. Yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, Engkau pertemukan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, peluk mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar dapat merasakan Engkau ada serta mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kuduskan untuk pekerjaan di tempat ini dan berkati Tuhan sudah memberi berlipat-lipat kali ganda. Makasih Bapak, dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin.